Setelah kita sadar bahwa masalahnya bukan di kerja keras saja, tapi di permainan. Terus pertanyaan berikutnya itu muncul. Lalu peluang itu sebenarnya di mana? Peluang itu muncul dari mana? Banyak orang menjawab peluang itu susah, harus menunggu momen, tidak semua itu beruntung. Terdengar masuk akal, terdengar rasional. Tapi tidak sepenuhnya begitu, tidak sepenuhnya benar. Masalahnya bukan peluangnya yang langka, masalahnya adalah cara kita melihat peluang. Sekarang kita mulai dari kesalahan paling umum yang sering saya temukan dalam hidup saya. Banyak melihat peluang sebagai sesuatu yang baru. Harus unik, harus belum ada, harus beda dari semua orang. Tuh, padahal di dunia nyata banyak peluang besar justru datang ya dari hal yang sudah ada. Bedanya apa kemudian? Cara melihatnya. Cara melihatnya. Sekarang kita masuk ke konsep sederhananya. Kebanyakan orang itu melihat produk ya, melihat produk. Sedikit orang melihat sistem. Ini perbedaan besar. Contoh, orang itu melihat cabai jamu ataupun cabai jawa sebagai tanaman. Sudah selesai, itu saja. Tapi kalau dilihat lebih dalam, lebih komprehens, itu bukan hanya tanaman, tetapi bagian dari rantai. Rantai apa ya? Rantai produksi, pengolahan, distribusi, kemudian pasar atau market. Dan di setiap titik itu ada peluang. Bukan hanya satu, banyak sekali sebenarnya. Sekarang kita masuk ke pola berikutnya. Peluang itu sering tersembunyi di masalah. Ini ironis memang. Orang menghindari masalah, tetapi sebenarnya peluang sering ada di masalah. Padahal disitulah peluang berada, kan begitu. Kalau distribusi sulit, itu sebenarnya peluang. Kalau kualitas tidak stabil, berarti itu peluang. Kalau pasar belum terhubung, sebenarnya itu juga peluang. Tetapi karena bentuknya adalah masalah, problem, banyak orang tidak melihatnya sebagai kesempatan, tidak melihat sebagai peluang tadi. Sekarang kita masuk ke cara berpikir yang berbeda. Di luar Peter Drucker itu pernah menekankan bahwa peluang terbaik sering datang dari inefisiensi atau ketidakefisiensian. Artinya di mana ada sesuatu yang tidak berjalan optimal, disitulah peluang muncul. Dari ketidakefisiensian itu, sekarang tarik ke contoh nyata ya. Mie sedap misalkan, tidak menciptakan mie instan dari nol. Pasarnya memang sudah ada, tapi mereka melihat celah, melihat peluang, celah. Rasa bisa diperkuat, pengalaman kita bisa dibedakan, distribusi bisa diperluas. Mereka tidak menciptakan pasar baru, tetap sama, pasarnya yang sama. Mereka membaca pasar lama dengan cara baru, itu sebenarnya yang beda. Sekarang kita tarik ke pola besarnya. Ada dua cara melihat dunia. Yang pertama misalkan melihat apa yang sudah ada. Kemudian yang kedua, melihat apa yang bisa kita perbaiki. Kebanyakan orang berhenti di cara pertama. Apa yang sudah ada saja. Mereka hanya melihat permukaan dan mereka semua sudah terlihat penuh. Mereka berpikir tidak ada peluang lagi. Produknya sudah ada, kan begitu. Padahal sebenarnya mereka belum melihat cukup dalam. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih mendalam lagi. Kenapa banyak orang tidak melihat peluang, tidak melihat celah tadi, kesempatan? Karena mereka terlalu fokus pada hasil akhir. Fokus pada hasil akhir mereka. Jadi melihat orang sukses misalkan, lalu fokus pada hasilnya saja.
bukan prosesnya saja. Bukan juga dilihat dengan prosesnya. Akhirnya mereka berpikir, kita berpikir, saya termasuk saya tidak bisa seperti itu. Padahal kalau mereka melihat prosesnya, mereka akan sadar itu bisa dipelajari. Polanya ada kok. Sekarang kita tarik ke konteks di desa, di pedesaan. Banyak orang melihat desa itu sebagai tempat terbatas. Padahal kalau lihat dengan cara berbeda, desa adalah sistem yang belum optimal. Dan belum optimal itu berarti penuh peluang. Sekarang kita rangkum saja ya. Jadi peluang bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Harus dipikirkan begitu sampai gila. Jadi peluang ada di sekitar sebenarnya. Tapi tersembunyi di balik kebiasaan, di balik masalah, dan di balik hal yang dianggap biasa. Dan hanya orang yang melihat lebih dalam yang bisa menemukan itu semua. Sekarang kita tutup saja sesi kedua di ini dengan satu pemahaman penting. Jadi kita tidak perlu mencari peluang baru sebenarnya. Kita perlu belajar melihat apa yang sudah ada dengan cara yang berbeda. Karena di dunia nyata, dunia real, yang membedakan bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jeli melihat keadaan.